Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita, sehingga kita bisa merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan. Saya berdoa buat saudara, semoga saudara mendapatkan sukacita yang penuh dan mendapatkan kesehatan yang luar biasa buat saudara. Izinkan saya untuk sharing firman buat saudara. Sebelum saya sharing firman, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Neni Intan Efriana Hutapea, usia saya 23 tahun, saya tinggal di Laguboto ya saudara. Sekian dari singkat perkenalan saya. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Saya baca buat saudara ya. Begini firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat melampauinya. Saya baca ulang ya saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ingat ya saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat melampauinya. Amin ya saudara. Perikop dari firman ini yaitu saudara, Israel sebagai suatu peringatan. Ini suatu peringatan buat kita ya saudara. Tema yang saya ambil yaitu bertahan dalam pencobaan. Kenapa sih saya harus mengambil tema ini saudara? Karena saya bisa merasakan. Karena saya sudah merasakan pencobaan-pencobaan itu dalam hidup saya. Apa sih pencobaan itu saudara? Bagaimana sih untuk bertahan? Kalau dibilang saudara untuk bertahan itu sangat sulit bagi manusia ya saudara. Sangat sulit banget. Pencobaan yang kita alami ya saudara. Kita ingat di tahun 2020 silam, kita merasakan hampa, merasakan bosan, di mana kita dikarantina karena COVID-19. Seluruh bangsa di karantina ya saudara, karena COVID-19 ini ya saudara. Kita merasakan kekurangan ekonomi, kekurangan makanan, semua kekurangan ya saudara. Dan itu kita dicobai, apakah kita kuat untuk menghadapinya ya saudara. Kita lihat saudara di tahun ini juga saudara, kita mendengar suatu kejadian yaitu banjir, suatu pesawat yang jatuh. Merasa hati kita itu hancur ya saudara. Merasa dunia kita ini makin kacau balau. Kayak merasa dunia kita ini tidak ada kedamaian ya saudara. Kayak kita itu diuji. Pencobaan itu selalu datang. Pencobaan itu datang kepada kita, masalah itu datang kepada kita ya saudara. Tapi ingat ya saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, pencobaan-pencobaan itu akan datang kepada kita. Masalah itu akan datang kepada kita. Hanya kita berpikir positif ya saudara. Jangan selalu salahkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mencoba siapapun ya saudara. Siapapun itu Tuhan tidak pernah mencobainya. Kalau diingat-ingat saudara, masalah kita ini tidak seberapa. Tapi
Tapi ingatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan mengalami pencobaan itu. Tuhan tetap bertahan dalam pencobaan yang dialami. Didusta, dicambuk, disalibkan sampai darahnya bercucuran hanya untuk menebus dosa kita. Manusia nggak cuma 2 saudara, manusia beribu-ribu, miliaran saudara. Tuhan menebus dosa kita. Tuhan yang menanggung itu saudara. Tapi saudara menyembuhkan itu semua. Tapi saudara tidak tahan untuk dalam pencobaan itu. Tuhan hanya minta saudara untuk tetap bertahan dalam iman, tetap bertahan dalam pencobaan apapun itu ya saudara. Bagaimana sih bertahan dalam pencobaan? Saya ambil beberapa poin. Yang pertama, datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita buka ya saudara firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 9 ayat 10. Saya baca buat saudara. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita ya saudara. Ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami terinjak, terianiaya ya saudara, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan bagaimana saudara untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan iman saudara. Jangan saudara pergi berpoya-poya ke sana ke sini. Karena itu hanya sementara saudara. Setelah saudara selesai dari situ, masalah itu akan datang. Masalah itu akan berat. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, semua masalah itu akan selesai. Tuhan akan memberi jalan keluarnya dan saudara dapat melampauinya ya saudara. Poin yang kedua yaitu tekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Tekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Kita buka ya saudara di Ibrani 10 ayat 36 yang mengatakan firman Tuhan. Begini firman Tuhan, saya baca buat saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika saudara tekun kepada Tuhan, ketika saudara melakukan perintah Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada saudara akan saudara dapatkan. Saudara akan mendapatkan janjinya Tuhan. Ya saudara, apa sih ketekunan itu? Yang pertama berdoa, baca firman Tuhan, sembah dan puji Dia ya saudara. Dan rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara mengalami pencobaan itu ya saudara. Yang ketiga ya saudara, bersukacita senantiasa. Mari kita buka di Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4 saya baca buat saudara. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan itu maha penghibur ya saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika saudara mengalami pencobaan dan saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi penghiburan yang luar biasa buat saudara, sukacita yang luar biasa buat saudara. Jangan berlarut-larut ya saudara dalam pencobaan, kesedihan, masalah. Jangan berlarut-larut. Tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Tetap memberikan sinar kemuliaan Tuhan. Itu
masalah itu tidak akan terpikirkan oleh saudara lagi. Saudara akan bisa melampauinya, saudara. Yang keempat yaitu menantikan janjinya Tuhan. Menantikan janjinya Tuhan ya saudara. Kita buka di Mazmur 12 ya saudara. Mazmur 12 ayat 7-8. Saya baca buat saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelemburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ketika saudara bertahan dalam pencobaan, ketika saudara bertahan dalam iman saudara, ketika saudara mengandalkan Tuhan selama hidup saudara, Tuhan akan memberikan apa yang saudara mau. Tuhan akan memberikan apa yang saudara inginkan. Hanya saudara menunggu janjinya Tuhan, bersabar untuk janjinya Tuhan, menunggu janjinya Tuhan ya saudara. Saya akan mengakhiri firman ini. Sebelum saya mengakhiri, saya bersaksi ya saudara. Beberapa hari yang lalu saya mengalami suatu problem dalam keluarga ya saudara. Itu suatu pencobaan dalam hidup saya. Saya tahu keluarga saya itu tidak memiliki kasih, tidak mempunyai kasih satu sama lain ya saudara. Hanya memikirkan pribadinya sendiri, hanya memakai ego sendiri ya saudara. Sehingga kami tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayah saya masih hidup ya saudara. Tapi beliau tidak memancarkan kasih sayang buat anak. Beliau hanya mencari masalah, caci maki. Layak enggak seorang ayah mencaci maki anak gadisnya saudara? Layak enggak seorang ayah mencaci maki anak laki-lakinya saudara? Itu tidak layak ya saudara. Kami merantau tidak ada orang tua ya saudara. Satu hari kemarin saya mendengarkan orang tua saya bercerita kepada saya ketika adik saya berangkat merantau. Orang tua saya nangis, mama saya nangis. Karena apa saudara menangis? Karena melihat tingkah lakunya bapak saya. Karena melihat tidak ada kepedulian bapak saya kepada anak-anaknya. Saudara saya juga menangis kepada saya saudara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya hanya manusia biasa. Saya jauh dari mereka. Saya hanya berkata-kata buat ayah saya. Saya minta kasih sayang dari seorang ayah. Tapi apa yang dibilang? Saya dimaki-maki saudara. Dan saya meneteskan air mata. Kalau dibilang saya tidak kuat ya saudara, saya tidak mampu. Tapi saya ingat Tuhan. Ketika saya mengalami itu semua, ketika saya mengalami problemnya keluarga saya harus tetap bertahan. Saya harus sebagai penguat dalam keluarga saya. Makanya saya tetap mengandalkan Tuhan. Ketika saya terpuruk, ketika saya merasa sedih, ketika saya merasakan sukacita itu hilang, saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya selalu mengangkatkan pujian buat Tuhan, selalu berdoa. Memang sukacita itu hilang saudara. Sukacita itu hilang ketika saya mendengarkan itu. Hancur hati saya saudara. Tapi ketika saya mendatang kepada Tuhan, semuanya sangat luar biasa. Saya sangat terpukau, saya sangat bersukacita atas
sukacitanya orang tua saya, saudara. Kesedihan orang tua saya menjadi sukacita. Bukan karena saya hebat, bukan, tapi Tuhan yang mengandalkan saya untuk memberikan yang terbaik buat orang tua, untuk menyemangatkan orang tua saya, dan untuk menasihati orang tua saya, saudara. Dan ayatnya ya saudara yang terakhir, yaitu Yakobus 1 ayat 12. Saya baca ya saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, tetap bertahan dalam pencobaan, tetap bertahan dalam uji, karena suatu saat saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya saudara. Sekian dari firman saya ucapkan Shalom.